Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Nur Rahmanto. Saya berasal dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi. Program studinya adalah D4 Sistem Informasi Bisnis. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah mata kuliah, yaitu desain antarmuka. Desain antarmuka sendiri ini adalah salah satu mata kuliah di kelas 1 di Sistem Informasi Bisnis. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS atau 4 jam dengan kode RTI 2230009. Pada mata kuliah ini memiliki 2 CPL. Yang pertama adalah CPL Prodi dan CPL mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan program studi. CPL Prodinya adalah S8, S9, PP1, PP1, KU1 dan KU2. S8 yang pertama adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian yang nomor 2 adalah S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang ketiga itu adalah PP1, menguasai konsep matematika terapan, pengetahuan dasar TIK, algoritma, pemrograman, basis data, jaringan komputer, dan lain-lain. Sains rekayasa dan prinsip rekayasa dalam bidang TIK secara mendalam. Yang nomor 4 adalah KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terstruktur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kalau itu tadi CPL Prodi, yang sekarang adalah CPL mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 CPL MK di sini. Yang pertama adalah mampu membuat desain interface yang menarik. Yang kedua adalah mampu berempati dan menemukan masalah pada user. Yang ketiga adalah mampu mencari ide solusi, kemudian mampu menentukan warna yang cocok pada tampilan itu menggunakan warna apa. Yang nomor 5 di sini adalah mampu memvisualkan dengan baik berbagai macam metode. Yang nomor 6 adalah mampu membuat prototipe aplikasi sebuah web. Yang nomor 7 adalah mampu memahami kehidupan dunia kerja sebagai UI UX profesional. Ya, tadi adalah CPL mata kuliah. Nah, sekarang desain antarmuka itu apa? Deskripsinya bagaimana? Deskripsi singkat desain antarmuka di sini adalah mata kuliah perancangan antarmuka, merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang user experience dan user interface. Bagaimana sih cara membuat desain bukan hanya bagus dan enak dilihat, tetapi bagaimana membuat sebuah desain yang cocok bagi user dan nyaman digunakan oleh user berlama-lama saat menggunakan website atau hasil dari desain tersebut. Ya. Materi pembahasannya di sini ada apa saja? Di sini ada. Jadi dalam mata kuliah desain antarmuka di sini ada 17 pertemuan. Ada 17 pertemuan, di situ ada 2 kuis di pertemuan keempat dan pertemuan ke-12. Kemudian di situ ada UTS dan ada UAS. Ya. Persentase penilaiannya bagaimana, Pak? Persentase penilaiannya adalah 60% itu adalah tugas. Kemudian 20% itu adalah UTS dan 20% adalah UAS. Kuis berarti masuk mana? Kuis itu masuk ke nilai tugas. Gitu ya. Oke, baik. Di sini ada 17 pertemuan dan 17 materi pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas UI UX. Pengantar UI UX itu bagaimana. Kemudian kita akan membahas tentang user persona dan user journey map.
Kemudian kita akan membahas tentang user flow, wireframing. Kemudian kita akan membahas low fidelity prototype dan high fidelity prototype. Kemudian kita akan membahas tentang color theory. Kemudian kita akan membahas tentang F pattern dan Z pattern. Setelah itu adalah proximity, camera region, user profiling, Higgs law and Fitts law, kemudian A/B testing, prototyping, dan yang terakhir adalah UI UX audit. Baik, untuk pustaka utamanya di situ ada Fabian Joshua, pentingnya empati dalam user center design, kemudian Nif Fatahillah, di situ ada customer insight mengenal user flow pada UI UX design. Kemudian software yang kita gunakan di sini bisa kalian bebas pakai Windows, pakai Mac, pakai Linux. Yang jelas nanti kalian akan menggunakan Figma. Ya. Baik. Setelah ini saya akan memberikan sebuah contoh ketika suatu pengajaran, yaitu pada waktu teori tentang user flow. Pada teori tentang setelah ini kita akan saksikan sama-sama salah satu pengajaran saya ketika membahas tentang user persona. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke mata kuliah desain antar muka, teorinya user persona, saya mau tanya, di minggu lalu ada yang merasa kesulitan atau tidak? Ada yang mau direview sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada? Sudah lengkap semua ya? Sudah paham semua ya? Sudah paham. Oke, baik. Oke, kita masuk ke materi user persona. Apa sih user persona itu? Jadi di hari ini pertanyaannya adalah kita akan menjelaskan, kita akan belajar tentang apa itu user persona, kemudian apa kegunaan user persona, kemudian sejarah dan perspektif user persona, kemudian bagaimana cara membuat user persona. Ada yang tahu nggak user persona itu apa? Sebelum kita masuk. Ya, ada yang tahu? Ada yang pernah tahu user persona itu apa? Mungkin semacam representasi sebuah user itu seperti apa? Representasi sebuah user itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi ada satu, Mas siapa? Ricky. Mas Riki tadi menjelaskan bahwa user persona itu adalah representasi sebuah user itu seperti apa. Oke, ada yang bisa melengkapi? Siapa yang memunculkan user persona ini? Apakah dari usernya atau dari siapa? Kira-kira? Ownernya apa? Pemiliknya? Pemilik apa? Ya, produknya. Pemilik produk. Tujuannya untuk apa? Untuk mendefinisikan target marketingnya. Mendefinisikan target marketing untuk siapa? Kembali lagi ke produknya itu tadi. Ke produknya. Ya. Oke. Pemiliknya adalah yang membuat adalah bisa jadi owner, bisa jadi siapapun untuk mendeskripsikan produk. Untuk siapa sebenarnya tujuannya? Di sini kita masuk. Nah, user persona sendiri adalah karakter fiksi, ya, karakter fiksi yang menggambarkan karakteristik dari target pengguna suatu produk. Meskipun persona itu bersifat fiksi, sebaiknya tetap dibangun berdasarkan data riset dari real user. Berarti sebenarnya apa? Sebenarnya user persona ini adalah siapa yang membuat? Yang membuat adalah kita, atau sekumpulan dari stakeholder yang menggambarkan bahwa persona itu yang ditujukan ke siapa. Gitu. Oke.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama adalah to build empathy, dan yang kedua adalah helpful communication tool. To build empathy gimana? User persona dapat membantu tim, terutama stakeholder, dalam memahami untuk siapa produk mereka agar dibuat agar sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Dan yang kedua adalah helpful communication tool. Karakter persona, user persona membantu mengilustrasikan karakteristik dan kebutuhan target pengguna pada stakeholder agar lebih mudah dipahami dan engaging. Jadi intinya apa? Intinya adalah user persona ini, apakah ini untuk usernya? Tidak. Ini adalah untuk tim, agar apa? Agar tim itu tahu siapa targetnya dan kita harus ngapain ketika melakukan sesuatu, misalnya mendesain atau marketing setelah desain itu jadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai untuk apa user persona? Belum ada ya? Oke? Oke, lanjut. Jadi apa? Untuk membantu desainer mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari beda tipe persona serta membuat keputusan yang lebih efektif. Dan yang kedua adalah memberikan informasi penting bagi tim marketing atau sales terkait media yang potensial untuk promosi ke target yang berbeda. Itu. Jadi tujuan kita membuat user persona itu apa sih? Kenapa kok kita harus membuat user persona? Agar memudahkan kita sendiri sebagai desainer. Apakah user persona itu cuma hanya untuk desainer? Sebenarnya tidak. Ya. Sebenarnya kalian ketika melakukan apapun, kalian harus tahu targetnya. Kalian bikin skripsi, targetnya siapa? Orang yang seperti apa? Itu kalian harus tahu. Kemudian, kenapa sih kok kita harus tahu targetnya? Agar kita tahu strateginya. Oh, orang yang seperti ini itu butuh pendekatan yang seperti ini. Orang yang seperti itu butuh pendekatan yang seperti itu. Agar apa? Agar enggak salah pendekatannya. Misalnya, ada yang tahu iklan ojek online, Gojek misalnya, tahu kan? Iklan Gojek di tiap daerah sama apa beda? Bedanya di mana ya? Iklannya sama nih, tapi yang beda apa? Bahasanya. Ya kan nggak mungkin bahasa Madura ditaruh di Malang. Ya tahu, ada yang tahu, ada beberapa yang tahu. Misalnya taruhan di daerah mana? Daerah Kota Lama misalnya. Oke lah, saya masuk lah. Tapi kalau mau taruh di Surat, ada yang tahu nggak? Cuma sedikit orang yang tahu. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi dengan kita tahu target, kita tahu kita harus ngapain. Itu nggak cuma ketika kalian mendesain, tapi kalian mau melakukan skripsi, garap skripsi itu kalian harus tahu targetnya. Apakah targetnya itu orang yang sudah mengerti tentang itu atau tidak? Oke. Terus kita masuk ke outline selanjutnya. Di sini ada sejarah dan perspektif user persona. Jadi sejarahnya itu dimulai sejak kapan? Jadi dulu di sekitar tahun 50-an itu enggak sih? Lupa. Sekitar tahun 70-an ya, mungkin. Jadi sekitar tahun 70-an itu di Amerika itu kesusahan tentang bagaimana cara orang itu menggait ke user. Cara menggali data tentang user itu susah. Mereka harus ada third party, jadi ada organisasi lain selain kalian sebagai desainer. Sehingga kalian harus membuat user itu, persona dari user itu secara fiksi. Menurut kalian seperti apa sih? Sehingga apa? Sehingga kalian ketika mendesain itu paham personanya yang seperti itu.
Gitu. Jadi itu adalah sejarahnya. Sampai sekarang akhirnya tetap dipakai. Kemudian informasi apa saja yang harus ada di user persona. Yang pertama adalah nama persona. Ya. Kenapa kok kita harus kasih nama? Nama ini nama asli apa enggak? Kira-kira menurut kalian? Bukan nama asli. Tapi nama sementara atau nama dummy, tapi yang merepresentasikan si penggunanya. Nggak mungkin si pengguna misalnya orang Jawa Timur, tapi kamu kasih nama-nama Jasmine misalnya, ya kan? Harusnya ya kan Joko juga, ya kan? Maksudnya sesuai umur lah, sesuai umur persona, ya nggak Joko juga, nggak Jasmine juga, tapi sesuai umur, bukan Juminten juga, tapi sesuai umur persona. Persona ini seperti apa sih? Targetnya umur berapa sih? Nah itu sesuaikan, namanya harus sesuai dengan persona yang akan kalian tuju. Kemudian di situ ada image. Image di sini harus ada. Ya, karena apa? Karena dengan misalnya kalian menyebut nama, kalian langsung ingat si Joko ini seperti apa. Ya, Joko itu orang yang seperti apa? Kalian lihat, kalian dengar namanya, kalian dengar lihat image-nya, kalian langsung tahu Joko kebutuhannya ini. Jadi kenapa harus kita kasih nama? Agar ketika menyebut di dalam tim itu sudah tahu targetnya si Joko sama si Ti. Orangnya yang seperti ini. Targetnya si Jasmine sama Charles. Orangnya yang seperti ini. Jadi nama itu harus dicantumkan. Kemudian di situ ada karakteristik atau demografi. Misalnya hobi, rentang usia, status pekerjaan, dan lain-lain yang dapat menggambarkan karakteristik umum persona tersebut. Ini ada namanya, ada di target market atau target user target. Di situ ada demografi. Kenapa? Karena dari masing-masing ini pasti akan berbeda. Kelas sosial A dan kelas sosial menengah ke bawah pasti beda desainnya, pendekatannya pasti berbeda, gitu. Oke, kemudian di situ ada goals and behavior, motivasi dan kebiasaan perilaku yang terkait produk yang sedang dikembangkan. Itu wajib ada. Motivasinya si Joko ini apa sih terhadap produk? Motivasinya si Siti ini kepengennya seperti apa sih produknya? Dan lain-lain. Kemudian di situ ada pain points. Apa itu pain points? Permasalahan yang persona tersebut hadapi ketika terkait dengan produk yang sedang dikembangkan. Itu wajib dicantumkan di user persona. Kenapa? Dengan kita membaca pain point-nya tersebut, kita langsung tahu, kita harus ngapain. Karena apa? Karena di situ ada permasalahan. Permasalahannya apa sih? Itu harus kalian cantumkan. Biasanya gunakan yang engaging, gabungan antara role based dan goal directed. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Sejauh ini sudah jelas atau belum? Jelas. Oke, baik. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini tentang persona tentang apa? Ini adalah sebuah persona. Persona ini tentang apa dan ini mau membuat apa? Kira-kira? Apa kira-kira? Ada yang bisa? Pasti nggak jelas? Jelas bukan? Sedikit jelas. Ya, di situ ada Nardinina. The book is way better than the movie. Berarti ini adalah mau bikin apa? Bikin buku lah.
Bikin buku? Yakin? Aplikasi pembinaan Aplikasi peminjaman buku, distribusi. distribusi buku. Jadi ini adalah, oke, situ tadi ada 3 jawabannya. Ada yang satu bikin buku, ada yang satu bikin aplikasi peminjaman buku, ada satu lagi aplikasi distribusi buku. Ya. Oke, kita lihat bersama. Sebenarnya apa sih yang pengen ditampilkan dari user persona ini bikin buku ya? Oke. Jadi ini adalah persona pembaca buku. Gambaran persona ini dapat membantu memberikan gambaran untuk tim yang sedang mengembangkan produk, misalnya aplikasi buku digital. Ya. Jadi itu tadi materi sudah dari awal sampai akhir itu tadi adalah materinya tentang apa saja, apa itu user persona, kemudian apa lagi tadi, sejarah, kegunaannya user persona, gunanya untuk apa ya, agar tim itu tahu siapa targetnya. Kemudian tadi kegunaannya adalah itu tadi, kemudian apa lagi? Perspektif, ya, goal directed, ada goal based, ada engaging, ada satu lagi fictional. Kemudian apa saja yang harus ditunjukkan di user persona? Nama, foto, demografi, usia, ya kan? Demografi itu ada di usia itu ada di demografi, terus pain point, goals, dan moto, dan lain-lain. Jadi semakin lengkap apa yang kamu tampilkan di user persona itu semakin baik. Oke, itu tadi materi hari ini. Tinggal untuk minggu depan adalah tugasnya. Jadi kenapa sih kok harus ada tugas? Karena ketika kita belajar sesuatu, kalau kita tidak tahu hasilnya itu nggak jelas. Ya. Jadi harus ada tugas. Tugasnya untuk apa? Salah. Tugasnya untuk apa? Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian buatlah user persona dari suatu aplikasi. Aplikasinya apa? Aplikasinya terserah kalian. Kalian buatkan user personanya setelah melihat aplikasi tersebut itu tujuannya untuk siapa? Tujuan untuk siapa? Baru kalian buat user personanya. Walaupun sebenarnya ini adalah langkah yang terbalik. Ya, sebenarnya adalah kalian buat dulu user personanya, baru kalian jadikan aplikasinya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kan tadi yang dijelaskan pas bagian apa saja yang dibutuhkan di dalam user persona itu dikatakan ada pain point, di mana pain point itu katanya ada permasalahan yang dihadapi user. Ya. Nah, pertanyaan saya itu berarti si user itu harus kayak testing terlebih dahulu si aplikasi baru bisa mendapatkan pain point begitu. Terus kalau si user personanya ini adalah orang yang fiksional itu bagaimana cara mendapatkan pain point-nya? Pain point. Oke. Terima kasih Mas. Mas siapa? Mas Danes. Jadi apakah user itu harus mencoba aplikasi atau bagaimana ketika kita membuat user persona secara fiksional? Gitu. Jadi ada 2. User persona ini digunakan ketika kita meredesain sesuatu. Ketika meredesain otomatis kalian sudah tahu permasalahannya, pain point-nya. Dan satu lagi secara fiksional. Fiksional itu seperti apa? Ya kalian pengen buat sesuatu, tapi kalian harus tahu permasalahannya apa. Nah, sebelum kalian masuk ke sini sebenarnya ada namanya affinity diagram. Affinity diagram ini apa? Sebuah alat atau media untuk sintesis data dalam jumlah besar dengan cara mengelompokkan ide atau opini. Jadi idenya seperti apa, opininya seperti apa, itu dikelompokkan, dijadikan tabel, dijadikan sebuah diagram. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti
ini. Ya. Idenya apa saja, permasalahannya apa saja, tulisin satu-satu. Paling enak di sticky notes di papan. Ya, satu permasalahan kalian tulis di sticky notes, kalian tempelkan di papan. Kemudian kalian grouping. Permasalahan kalian grupkan, jadikan satu. Ini permasalahan A, ini permasalahan B, C, D, E, F, G. Baru kalian berikan labelnya. Dari sini itu akan membantu kalian ketika kalian membuat point itu tadi. Gitu. Oke, sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau gitu, tugasnya kalian kerjakan agar kalian semakin ngerti tentang user persona. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang kita share barusan, kita lakukan sharing barusan itu bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.